Kalau dia bukan orang Madas wajib ya toh memarahi dia dan menghakimi dia. Polemik pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur turut menyeret organisasi masyarakat Madura Asli atau MADAS. Ketua Umum DPP MADAS Sedarah Muhammad Taufik mengklaim pihaknya tak ikut terlibat dalam peristiwa pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Dalam keterangannya pada Sabtu 27 Desember, Taufik mengatakan 4 dari 5 orang yang terekam kamera mengusir nenek berusia 80 tahun itu bukan anggotanya. Adapun satu di antaranya bernama Muhammad Yasin disebut baru bergabung dengan MADAS pada Oktober 2025. Terkait hal ini, Taufik mengaku pihaknya sudah mendatangi Nenek Elina di kediamannya di Palung Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya untuk melakukan klarifikasi. Taufik bahkan mengatakan bahwa Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji telah melakukan framing terkait MADAS. Lebih lanjut, Taufik menyatakan MADAS akan tetap terbuka pada tiap kritik dan saran serta masukan jika ada anggotanya yang melakukan tindakan melanggar hukum. Meski begitu, Taufik mengingatkan agar perilaku oknum membuat masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh anggota MADAS. Ia pun berharap proses penegakan hukum secara adil dapat dilakukan di antara kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui, video pengusiran dan pembongkaran rumah Nenek Elina menimbulkan kegeraman publik. Imbas peristiwa ini, Nenek Elina dan kuasa hukumnya telah melapor ke Polrestabes Surabaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi pun meminta keterangan dari Nenek Elina pada Minggu 28 Desember. Pak Samuel? Iya. Waduh. Iya, iki ya apa iki? Kejadian iki lho ya apa awakmu Jadi itu? kejadiannya gini. Tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14, Pak. tahun berapa? 14. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormasnya itu dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas, Pak. Nah itu siapa yang? Bukan, Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Pribadi teman saya. Dia bilang mengatasnamakan ormas. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama. Saya tidak melihat benar salahnya. Okay. Ya, saya tidak melihat benar salahnya. Karena benar dan salah itu nanti kan ada proses. Tadi yang saya katakan ada proses hukum. Iya. Tapi cara-cara sampean menggunakan korak, kalau Surabaya biasanya korak, bener. Preman mengaku dari ormas. Ormas apa katanya? Bener. Malika waktu itu ada tulisannya kan, bajunya. Sorry, Pak. Yasin kan yang pakai? Dia Pak Yasin teman saya pribadi. Kalau dia bukan orang Madas wajib ya toh memarahi dia dan menghakimi dia. Karena dia sudah mencaplok nama Madas yang mencemparkan, yang bikin brutal, yang bikin kekisruan di Surabaya. Benar. Cari Yasin. Ini siapa informasimu itu? bukti faktual. Tapi lo tahu orangnya. Video sudah beredar seluruh Indonesia. Iya. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan kemana? Sari. Kemana? Sari Padel. Kamu terima nggak barang nggak? Kamu nggak ngambil yang di situ? Iya, Yang saya ngomong ijazah-ijazahmu. Betul ya? Yang lain mana? Sudah saya kembali. AC semua hilang, Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, cucu saya, motor semua nggak ada, Pak. Salah itu salah, sangat salah, wis salah. Wong saya Indonesia nyatane iku salah sampean. Surabaya paling ribut, Pak. Iya, Pak. Dikira kita gak iso ngatasi cara-cara model-model korak-korak kayak ngene iki. Lah arek Surabaya ngatasi betul lho. Ngatasi arek Surabaya yang ini iki. Pria bernama Samuel Ardi Kristanto menjadi sorotan selesai peristiwa pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur yang sampai mendapat perhatian dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Samuel lantas memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram @soleh_lawyer Jumat 26 Desember, Samuel menceritakan mulanya ia membeli rumah yang ditempati Nenek Elina tersebut pada 2014.
Kala itu, Samuel membeli rumah yang berlokasi di Sambikerep, Surabaya ini dari sosok Elisa. Bukti surat akta jual beli atau AJB kemudian ditandatangani oleh notaris Dedi Wijaya. Meski sudah resmi memiliki rumah tersebut, Samuel mempersilahkan Elisa untuk tetap tinggal hingga memperoleh tempat baru yang lebih layak. Kemudian pada 2017, Elisa meninggal dunia. Sepeninggal Elisa, Samuel berencana untuk langsung menempati bangunan rumah tersebut. Namun hal itu urung dilakukan karena ia masih ingin mengurus proses balik nama pada Agustus 2025. Ia lantas berkomunikasi dengan pengurus RT setempat sembari membawa semua berkas bukti keabsahan kepemilikan rumah. Namun pihak RT meminta Samuel untuk menyelesaikan urusan dengan beberapa pihak yang masih tinggal di dalam rumah tersebut. Merespons hal ini, Samuel lantas mendatangi rumah itu untuk bertemu dengan anak angkat Elisa, Iwan. Selama berkomunikasi, Samuel mengajak rekannya, Yasin, untuk mengantisipasi ketegangan kedua belah pihak. Menurut Samuel, orang-orang yang tinggal di rumah tersebut adalah Musmirah atau Mira, yang merupakan istri Iwan, dan Sari Murita Purwandari atau Sari. Samuel berujar dirinya tak mengetahui ada sosok nenek Elina yang turut tinggal di rumah tersebut. Disinggung soal bukti keabsahan kepemilikan rumah yang dimiliki penghuni awal, Samuel menyebut mereka tak dapat menunjukkannya. Terkait pengosongan rumah, Samuel menyebut ia telah mengedepankan upaya humanis dengan melakukan proses mediasi. Ia juga sudah menyediakan tempat tinggal pengganti bersifat sementara di kawasan Jalan Jelidro, Sambikerep, Surabaya. Namun mereka menolak tawaran tersebut dan meminta lokasi tempat tinggal pengganti di kawasan Graha Family atau Graha Natura. Soal proses pembongkaran paksa yang tidak melibatkan pengadilan, Samuel beralasan proses tersebut membutuhkan biaya yang mahal dan proses yang lama. Jadi ceritane soal pengusiran, sampean punya kepemilikan apa? Jadi begini Cak Soleh, saya ini adalah pemilik dari tempat yang di Kubuan itu. Saya punya surat alamat endi iku? Lengkap iku. Lontar-lontar apa iku? Iya, itu masuk di Dukuh Kubuan. Dusuh Kubuan ya. Dusuh Kubuan. Dukuh Kubuan. Dukuh Kubuan, Candi Lontar. Candi Lontar. Oke, sampean membeli rumah itu. Saya membeli rumah ini. Kapan? Saya membeli tahun 2014. 2014. Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa, dia punya kepemilikan letter C. Betul. Sampean pakai notaris ini ya. Betul. Dedi Wijaya, teman-teman, tentu kalau jual beli menggunakan notaris, menggunakan PPAT, pasti syarat formilnya terpenuhi. Oke, sampean beli. Iya. Lapo gak ditempati? Karena waktu itu Tante Elisa, saya memanggilnya Tante Elisa, dia minta untuk tinggal. Oke. Ya, sampai dia mendapatkan tempat baru dan saya izinkan. Memang mengizinkan ya? Mengizinkan. Terus? Tapi di waktu itu yang tinggal di sana ada namanya Sari, ada namanya Bu Mira. Sari dan Mira. Iya. Nenek Elina gak ono? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama Oke, sekali. itu 2014 ya? Iya. Terus katanya yang menjual itu sudah meninggal. Betul, Si tahun Elisa. 2017. 2017. Terus sampean berkeinginan untuk memakai rumah itu? Iya, sebenarnya saya lebih ke arah ingin membalik nama dulu, Pak. Oke, membalik nama Iya, dulu. pada tahun 2025 bulan Agustus awal saya datang ke tempatnya Pak RT. Oke. Saya dengan membawa berkas lengkap. Pak RT pun juga tidak kenal saya, Pak. Dia tanya, aset yang mana? Saya tunjukkan bahwa aset ini ada yang di depannya lapangan. Oke. Tuh, bukannya itu ada yang tinggal. Saya ngomong, betul Pak, ada yang tinggal. Memang saya dulu mengizinkan Tante Elisa. Cuma pada waktu saya minta tanda tangan, Pak RT sampaikan bahwa internalnya diselesaikan dulu aja. Oke. Lalu saya mendatangi rumah itu, Pak. Saya baik-baik ketemu dengan namanya Iwan. Iwan ini sopo? Saya tidak tahu, Pak. Iwan ini Apa siapa? Suaminya siapa itu? Mira atau siapa? Sari? Informasinya katanya suaminya dari Ibu Mira. Oke, ya wes. Gitu. Ketemu Iwan. Ya, Ini kan tidak ketemu Iwan. seperti ini, nggak Saya berpikiran
mungkin nanti terjadi suatu keributan, saya memang mengajak namanya Pak Yasin, teman saya sendiri, Pak. Oke, teman-teman sampean Ya, teman saya murni, teman saya sendiri. Nah, pembicaraan pada saat ada Iwan itu apa aja itu? Saya sampaikan bahwa ini saya selaku pemilik aset ini, tolong saya mau dikosongkan, saya mau pakai tempat ini. Apakah pada saat itu ada sahabat Iwan, Ibu Nenek Elina ini ada? Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Dan apakah Iwan bisa menunjukkan kepemilikan? Aku Tidak duel bisa. ini. Sertifikat kah? Apakah letter C? Enggak juga. Tidak bisa. Artinya ketika sampean menunjukkan jual beli, dia Iya. tidak bisa membantah. Tidak bisa. Oke, setelah itu Setelah itu sama Ibu Joni saya disuruh nunggu sampai jam 5, Pak. Karena dia katanya mau ketemu dengan saya. oke. Ternyata saya dilaporkan Polsek karena dianggap kegaduhan. Faktanya pada saat itu ono bengak-bengok tayo apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama Karena sekali. kami di situ hanya menunggu Ibu Joni datang. Oke, yang ditunggu tidak datang-datang. Tidak datang. Nah, kejadian sekarang pindah ke Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.